Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share jika Anda berkenan. Dan kali ini saya akan membahas tentang bangunan yang dikenal dalam agama Islam. Nah, bangunan apa itu? Ini dia ya, masjid. Nah, masjid ini merupakan tempat yang sudah lazim ya dikenal sebagai tempat ibadahnya umat Islam. Nah, dari pengertiannya sendiri, masjid ini sebenarnya adalah tempat untuk bersujud. Jadi apapun itu sebenarnya awalnya, jadi yang digunakan untuk bersujud itu disebut sebagai masjid. Makanya ya semua wilayah yang ada di muka bumi bisa dikatakan yang bisa digunakan untuk bersujud ya. Jadi tempat-tempat yang kecuali tempat-tempat yang najis itu yang nggak bisa dipakai untuk bersujud. Nah, kecuali tempat-tempat yang tidak diperkenankan, bisa dikatakan semuanya itu adalah masjid. Tapi pada masa perkembangan berikutnya, pengertian dari masjid itu sudah makin berbeda ya. Masjid kemudian berarti bangunan atau gedung atau lingkungan yang berpagar sekeliling yang digunakan sebagai tempat beribadah, khususnya sholat ya. Nah, masjid mungkin setiap wilayah itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia sendiri, masjid itu berupa bangunan yang tertutup. Sementara kalau di daerah Timur Tengah, seperti di Masjidil Haram, itu masjid itu seperti bangunan yang terbuka ya. Kemudian di Turki dan di Syria itu banyak ini tempat-tempat yang tidak memiliki ini ya, pokoknya di bagian tengahnya itu terbuka gitu ya. Nah, sejarah perkembangan bangunan masjid itu erat kaitannya dengan perluasan wilayah Islam dan pembangunan kota-kota baru ya. Jadi memang pada masa awal-awal Islam berkembang itu memang membutuhkan banyak ini ya tempat ibadah karena digunakan untuk menampung orang-orang yang baru masuk agama Islam, karena memang antusias untuk datang ke masjid cukup tinggi. Nah, masjid telah dirintis sejak masa permulaan perkembangannya, yaitu ketika Rasulullah masih hidup. Dan masjid yang bisa dikatakan yang dibangun pertama kali adalah masjid yang dibangun di kota Madinah. Nah, masjid itu bisa dikatakan juga sebagai bangunan sebagai lambang cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di masa Khulafaur Rasyidin ini dan selanjutnya atau masa-masa setelah itu, masjid ini akhirnya berfungsi sebagai ya tempat untuk keagamaan, dan tidak hanya itu aja, tapi juga berfungsi sebagai tempat untuk sosial atau kemasyarakatan. Nah, fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat ya, tapi juga untuk mempererat hubungan dan ikatan jamaah Islam yang baru tumbuh. Karena memang di awal-awal Islam itu tumbuh satu dengan yang lainnya, karena memang sudah terpisah dengan keluarga, dengan siapapun handai tolan, akhirnya satu dengan yang lainnya itu harus saling menguatkan ya. Makanya masjid bisa digunakan sebagai tempat untuk silaturahmi antara para pengikut dari Rasulullah ya. Rasulullah itu mempergunakan masjid ya untuk menjelaskan wahyu yang diterima, karena memang Rasulullah itu ketika hidup ya wahyu itu terus diterima, dan memang Al-Quran itu tidak langsung diturunkan secara keseluruhan, tapi berdasarkan atas peristiwa-peristiwa tertentu, dan ini juga akhirnya bisa dijadikan untuk jawaban sebagai dari masalah yang sedang dihadapi. Kemudian masjid ini pada masa Rasulullah juga bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan para sahabat. Nah, siapa para sahabat itu? Nah, orang-orang yang setia ya untuk mengikuti Rasulullah dengan ajaran Islamnya ya. Dan apapun yang mereka pertanyakan ini pasti akan diberi jawaban. Dan ini dia ya tempatnya yang bisa digunakan, yaitu di masjid. Nah, masjid bisa digunakan sebagai tempat untuk memberi fatwa, untuk mengajarkan agama Islam ya, apapun itu ya,
terus kemudian membudayakan musyawarah, menyelesaikan perkara dan perselisihan, karena memang dalam berhubungan dengan satu yang dan lainnya ini memang tidak lepas dari yang namanya masalah. Terus kemudian bisa digunakan untuk strategi militer, ini juga diletakkan di masjid. Jadi memang bukan hal yang aneh waktu itu, dan memang tidak haram ya untuk dilakukan di masjid. Bahkan menerima utusan dari dari wilayah-wilayah di Semenanjung Arabia waktu itu sama Rasulullah juga dilakukan di masjid. Dan untuk masjid sendiri ini akhirnya setelah mengalami perluasan hingga kemana-mana ya, sampai ke Eropa juga, sampai ke Indonesia juga, ke Asia Tenggara, ini akhirnya juga membuat masjid itu jadi unik ya, seperti yang ada di Spanyol, di Cordoba. Ini masjidnya itu ada lengkung-lengkung yang merupakan perpaduan antara yang ada di Andalusia dengan di daerah Maroko. Terus kemudian di daerah Indonesia sendiri itu bangunannya ya, waktu pertama kali Islam itu masuk di tanah Jawa ini bangunannya atau atapnya itu masih menyerupai bangunan candi atau pura ya. Terus kemudian di daerah Cina juga ada model-model ya masjid yang bergaya Cina gitu ya. Terus kemudian di daerah India, di daerah Turki juga, terus kemudian di daerah Mesir, dan bahkan juga di daerah seperti yang Anda lihat di sini ada di daerah Mali. Ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya, dan akhirnya bangunannya jadi unik-unik tapi tetap indah. Oke, makasih banget udah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.